Norma logika mempersembahkan 7 tanda bahwa Anda sangat membosankan dan tidak menyadarinya. Menjadi menarik adalah sesuatu yang mudah bagi sebagian orang, sementara bagi yang lain mungkin sulit untuk mempertahankan perhatian sejati seseorang yang mereka miliki. Jika Anda mengamati bahwa orang-orang tampak bosan atau tidak tertarik dengan apa yang Anda katakan, mungkin Anda tidak terlalu menarik untuk diajak bicara atau didengarkan. Jangan khawatir. Untuk menjadi menarik, Anda tidak harus menjadi pusat perhatian atau mempelajari hal-hal menarik. Namun, untuk melibatkan lebih banyak orang, Anda perlu menghasilkan lebih banyak konten. Artikel ini akan memberi Anda beberapa tanda bahwa Anda adalah orang yang sangat membosankan, serta beberapa saran tentang cara mengubahnya. Nomor 1. Anda tidak pernah tidak setuju dan Anda tidak pernah memiliki pendapat. Batas antara bersikap santai dan membosankan itu tipis, dan jika Anda menghindari konflik dengan jarang mengungkapkan ide-ide Anda mungkin termasuk orang yang membosankan. Tidak ada yang salah dengan mengikuti arus. Namun, jika Anda tidak memberikan sesuatu yang menarik atau mengasyikkan dalam percakapan, Anda tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi Anda bahkan dapat membiarkan pembicaraan memudar. Sudut pandang Anda harus selalu dipertimbangkan, dan Anda tidak boleh ragu untuk mengungkapkannya. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang baru atau tidak biasa seringkali dihargai dan diingat. Nomor 2. Anda berbicara terlalu banyak. Ada orang-orang yang tidak berpikir panjang yang memiliki masalah yang sebaliknya. Mereka berbagi terlalu banyak informasi. Anda memberi kesan kepada orang lain bahwa Anda tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan ketika Anda berbicara terlalu banyak. Oleh karena itu, berlatihlah mendengarkan lebih banyak. Selain itu, saat Anda berbicara, Anda harus berpikir untuk mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran dan menginspirasi orang lain untuk terus berbicara. Sangat penting untuk mengingat minat orang-orang yang mendengarkan Anda. Saat Anda mengemukakan topik yang menarik bagi mereka, Anda akan dapat melakukan pembicaraan yang jauh lebih bermakna. Jika Anda melihat bahwa pandangan orang lain menjauh saat Anda berbicara, ini merupakan indikasi bahwa mereka bosan dengan apa yang Anda katakan. Saat hal seperti ini terjadi, Anda harus beralih ke topik lain atau menghentikan pembicaraan. Nomor 3. Anda terjebak dalam kebiasaan. Kemungkinan besar Anda tidak menarik jika Anda terjebak dalam kebiasaan dan melakukan hal-hal yang sangat minim untuk bertahan hidup. Jika yang Anda lakukan hanyalah bekerja, makan, dan tidur, apa yang perlu dibicarakan? Lagi pula, apa yang perlu diceritakan? Ketertarikan pada kehidupan adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang menarik. Saat mereka menjelajahi lingkungan baru dengan semangat ingin tahu, mereka bertanya tentang hal-hal yang tidak mereka pahami, dan mereka menyebarkan kebahagiaan mereka kepada orang lain. Jauh lebih mudah untuk melakukan percakapan dengan seseorang yang terus-menerus terpapar pada pengalaman baru dan menarik bagi mereka. Jika Anda kesulitan menemukan topik untuk dibicarakan, Anda mungkin ingin mencoba memperluas wawasan dengan melakukan sesuatu yang baru atau pergi ke lokasi yang berbeda bersama semua orang. Peristiwa semacam ini tidak hanya akan menawarkan sesuatu untuk dibicarakan tetapi juga akan memberi Anda ledakan energi. Nomor 4. Anda tidak memiliki cukup antusiasme. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika Anda memikirkan hobi yang membosankan biasanya adalah sesuatu yang berulang-ulang. Memang benar bahwa berbicara dengan seseorang yang tidak menarik dapat terasa seperti siklus monoton dan pengulangan yang tidak pernah berakhir. Ada individu tertentu yang kurang memiliki banyak ekspresi. Pengaturan tunggal untuk ekspresi wajah dan nada suara mereka dapat memberi kesan bahwa mereka hanya memiliki satu pilihan yang tersedia. Orang-orang ini tidak hanya menghindari kontak mata, tetapi mereka juga cenderung menghindari penggunaan kata-kata verbal sebisa mungkin. Kurangnya kegembiraan membuat Anda tampak tidak menarik, dan jika Anda adalah seseorang yang mudah bosan, Anda mungkin berpikir untuk mengembangkan keterampilan timbal balik sosial Anda, yang melibatkan komunikasi nonverbal yang menunjukkan minat Anda. Dalam situasi yang tepat, Anda mungkin ingin mencoba melakukan lebih banyak kontak mata, menganggukkan kepala, tersenyum, dan tertawa. Nomor 5. Anda tidak suka membaca. Ada kalanya terlibat dalam pengalaman baru mungkin menjadi tugas yang sulit. Saat membaca, Anda selalu dapat menemukan topik tambahan untuk dibicarakan, meskipun berpetualang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Membaca memperluas wawasan Anda dengan memberi Anda pengetahuan dan bahan pembuka diskusi. Membaca informasi yang juga dikenal orang lain mungkin sangat bermanfaat dalam hal ini. Cobalah untuk mendapatkan buku yang merupakan buku terlaris atau buku klasik yang terkenal. Pertimbangkan untuk mengikuti berita atau membaca majalah populer jika Anda mencari sesuatu yang lebih ringkas untuk dibaca. Jangan ragu untuk memasukkan pikiran Anda sendiri dan berusaha untuk melakukan percakapan yang bermakna. Nomor 6.
Anda telah kehilangan rasa ingin tahu. Bagi banyak orang, menjadi tua dan menjadi bosan adalah dua hal yang sama. Kegagalan dan kekecewaan tidak dapat dihindari dalam hidup, dan jenis kenegatifan yang dapat dengan mudah menenggelamkan kepositifan adalah sesuatu yang harus dihindari. Jika Anda menyerah pada tekanan hidup dan menutup perspektif Anda terhadap lingkungan, Anda akhirnya akan menjadi orang yang tidak menarik dan membosankan. Anda harus belajar cara mendekati berbagai hal dengan perspektif yang segar dan terbuka sekali lagi jika Anda ingin dapat menaklukkan kemonotonan yang tidak pernah berakhir ini. Ini mengharuskan Anda untuk tetap berpikiran terbuka selama proses tersebut. Uji diri Anda dengan mempelajari sesuatu yang baru setiap hari, melakukan penelitian daring, menjadi sukarelawan, dan mengenal orang-orang yang tidak dikenal. Meningkatkan tingkat keingintahuan Anda tentang lingkungan sekitar Anda akan menghasilkan peningkatan tingkat minat Anda. Nomor 7. Anda terlalu sibuk dengan masalah yang Anda hadapi. Berbicara tentang masa-masa sulit dapat bermanfaat, dan tidak apa-apa untuk melampiaskan tantangan yang Anda alami. Namun, ada sebagian orang yang terlalu lama terpaku pada kesulitan mereka, sehingga masalah mereka menjadi masalah orang lain juga. Hati-hati, jangan sampai Anda terlalu banyak berbagi dan tidak memperhitungkan dampak sikap negatif Anda terhadap orang lain. Tidak ada seorang pun dalam hidup Anda yang memiliki kapasitas emosional untuk terus-menerus mendengarkan mereka membicarakan masalah Anda. Jika Anda sadar bahwa Anda rentan terhadap luapan emosi, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk menetapkan batas waktu pada sesi curhat Anda atau menghindari membahas topik yang sama dengan orang yang sama lebih dari sekali. Jika Anda menyadari bahwa Anda telah membicarakan kesulitan Anda dalam waktu yang cukup lama, Anda setidaknya harus memeriksa apakah orang yang Anda ajak bicara juga tertarik untuk membicarakan masalah mereka. Untuk menghindari kesan bahwa Anda tidak menarik, solusi yang paling efektif adalah memasukkan lebih banyak kegembiraan ke dalam gaya hidup Anda. Perhatian Anda harus diarahkan pada pengalaman baru, pembelajaran, dan bersenang-senang. Sisanya akan datang kepada Anda. Tidak perlu menunjukkan bahwa hidup Anda menyenangkan padahal sebenarnya sudah menyenangkan. Yang dituntut dari Anda hanyalah bersikap jujur dan tulus. Bila Anda menunjukkan bahwa Anda lincah, ingin tahu, dan menarik, orang-orang akan tertarik kepada Anda. Karena ketertarikan Anda kepada mereka, mereka pun akan tertarik kepada Anda. Jangan khawatir untuk berusaha keras agar tidak terlihat membosankan. Selain itu, jika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menarik, akan lebih mudah bagi Anda untuk berinteraksi dengan orang lain. Hanya dengan sedikit usaha, bahkan orang yang paling pendiam pun mampu menciptakan interaksi yang menarik di antara orang lain. Video ini menyenangkan, bukan? Pastikan Anda juga menonton video-video kami yang lain. Terima kasih.